saya Tia Juliana. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang hukum dan hak asasi manusia dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintah negara. Selanjutnya, fungsi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Yang pertama, perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Yang kedua, pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Yang ketiga, pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Yang keempat, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Yang kelima, pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional. Dan yang keenam, pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah. Visi Kemenkumham, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang andal, profesional, dan berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Baiklah, saya Nurul Husni akan menjelaskan misi dari Kementerian Hukum dan HAM. Misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dirumuskan ke dalam 7 misi, yaitu membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional. Yang kedua, menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas. Yang ketiga, mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum, dan permasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Yang keempat, melaksanakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan. Yang kelima, melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Yang keenam, ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan permasyarakatan. Yang ketujuh, melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi di kelembagaan. Pembahasan selanjutnya mengenai nilai guna arsip. Yang pertama, jenis arsip SOP pengadaan barang dan jasa di Kementerian Hukum dan HAM. Arsip pengadaan barang dan jasa ini memiliki nilai guna primer yang didasarkan pada kegunaan bagi kepentingan lembaga pencipta arsip, yaitu Kementerian Hukum dan HAM. Arsip pengadaan barang dan jasa bernilai guna administratif karena berisi tata tertib yang mengatur operasional dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa di Kementerian Hukum dan HAM. Selanjutnya, arsip pengadaan barang dan jasa bernilai guna fiskal karena menyangkut penggunaan dana untuk keperluan operasional di lembaga Kementerian Hukum dan HAM. Arsip ini juga bernilai guna hukum karena dapat dijadikan sebagai bukti atau sebuah persetujuan SOP pengadaan. Arsip selanjutnya yaitu arsip SOP pemindahan arsip inaktif untuk jangka waktu penyimpanan 10 tahun lebih dari unit eselon 1 ke unit kearsipan pusat di Kementerian Hukum dan HAM. Arsip ini memiliki nilai guna primer yang didasarkan pada kegunaan bagi kepentingan lembaga pencipta arsip. Nilai guna primer arsip ini meliputi nilai guna administratif yang berisi tata tertib dan mengatur operasional aktivitas dan kegiatan pemindahan arsip. Arsip selanjutnya yaitu arsip SOP pemusnahan arsip untuk jangka waktu simpan aktif kurang dari 4 tahun dan memiliki keterangan musnah pada unit eselon 2 di Kementerian Hukum dan HAM. Memiliki nilai guna primer yang didasarkan pada kegunaan bagi kepentingan lembaga pencipta arsip. Nilai guna primer arsip ini meliputi nilai guna administratif yang berisi tata tertib yang mengatur operasional dan aktivitas dalam kegiatan pemusnahan arsip. 4. Pengelolaan dan kemuktahiran data dan informasi HAM website Ditjen HAM. Pengelolaan dan kemuktahiran data dan informasi website Ditjen HAM pada kegunaannya untuk memberikan username dan password
untuk mengakses web Ditjen HAM. Pengelolaan ini memiliki nilai guna primer yang berisi tentang prinsip-prinsip hak asasi manusia, teknologi, dan cara mengakses informasi website Ditjen HAM. Yang kelima yaitu SOP pembentukan desa atau kelurahan sadar hukum. SOP pembentukan desa atau kelurahan sadar hukum memiliki jangka waktu simpan kurang lebih itu selama 2 tahun. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki nilai guna primer didasarkan pada peraturan kepada BPHN nomor PHN HN 030573 tentang pembentukan dan pembinaan keluarga sadar hukum dan desa atau kelurahan sadar hukum. Yang keenam yaitu penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan anggaran Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia. Arsip SOP penyusunan teknis pelaksanaan anggaran Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia memiliki nilai guna arsip primer. Jangka waktu penyimpanannya selama 2 tahun. Di dalamnya berisi tentang tata cara teknis pelaksanaan anggaran Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia. Selanjutnya, SOP Penatausahaan BUMN. Arsip SOP Penatausahaan BUMN di Kementerian Hukum dan HAM ini bernilai guna primer karena arsip ini dibuat untuk kepentingan di lembaga Kementerian Hukum dan HAM yang merupakan pencipta arsip. Arsip ini termasuk ke dalam nilai guna administrasi yang dijadikan sebagai prosedur dalam melakukan penatausahaan BUMN. Penyusunan Surat Keputusan Kepala BPSDM Hukum dan HAM. Arsip penyusunan Surat Keputusan Kepala BPSDM Hukum dan HAM ini bernilai guna primer yang termasuk ke dalam nilai guna administrasi. Pembuatan SOP ini berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM. SOP Standar Operasional Prosedur Revisi Anggaran. Arsip SOP Standar Operasional Prosedur Revisi Anggaran di Kementerian Hukum dan HAM memiliki nilai guna primer yang didasarkan pada kegunaan bagi kepentingan lembaga pencipta arsip. Nilai guna primer ini meliputi nilai guna administratif yang berisi prosedur pelaksanaan revisi anggaran. Baiklah, saya akan membacakan materi selanjutnya yaitu yang ke-10 tentang pengelolaan arsip dinamis inaktif, perkara pidana dan peralatan yang digunakan dalam pengelolaan arsip. Arsip ini memiliki nilai guna primer yang merupakan nilai arsip yang didasarkan pada kepentingan arsip itu sendiri. Arsip perkara pidana ini tergolong arsip yang sangat penting karena menyangkut pasal dan undang-undang sehingga siapa saja yang melanggar akan diberikan sanksi. Yang ke-11 yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012 tentang klasifikasi Kementerian Hukum Hak Asasi Manusia. Arsip ini memiliki nilai guna primer yang merupakan nilai arsip yang didasarkan pada kepentingan arsip itu sendiri. Nilai gunanya penting karena menyangkut kebijakan atau ketetapan di suatu negara. Dan yang ke-12 yaitu Majalah Hukum Nasional Volume 50 Nomor 2 Tahun 2020. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Arsip ini merupakan kelompok arsip yang aktif karena masih baru diterbitkan pada tahun ini, sehingga masih belum waktu limit yang sudah ditentukan. Nilai guna arsip ini yaitu biasa karena berisi tentang opini-opini yang membahas tentang isu-isu pemerintahan dan hukum yang sedang saat ini berjalan. Penyusunan surat klarifikasi atau informasi permasalahan HAM aktual. Arsip penyusunan surat klarifikasi atau informasi permasalahan HAM aktual memiliki nilai guna primer yang didasarkan pada kegunaan bagi kepentingan lembaga pencipta arsip, yaitu Kementerian Hukum dan HAM. Arsip penyusunan surat klarifikasi atau informasi permasalahan HAM aktual bernilai guna klarifikasi atau informasi HAM dalam beberapa aspek karena berkaitan dengan yang pertama, SOP penyusunan draft surat klarifikasi atau informasi HAM aktual. Yang kedua, SOP pengumpulan bahan klarifikasi atau informasi permasalahan HAM aktual. Yang ketiga, SOP pendokumentasian surat klarifikasi atau informasi HAM aktual. Dan yang keempat adalah SOP penyusunan telahan permasalahan HAM aktual. Selanjutnya, arsip penyusunan surat klarifikasi atau informasi permasalahan HAM aktual bernilai guna fisikal karena menyangkut penggunaan surat, klarifikasi informasi, bukti, dan dokumen untuk keperluan operasional di lembaga Kementerian Hukum dan HAM. Arsip ini juga berisi peringatan apabila surat klarifikasi atau informasi permasalahan HAM
yang belum atau tidak didokumentasikan terlambat dibuat, maka akan berdampak pada penyusunan penelaahan. Pengajuan usulan SOP teknis kantor wilayah. Arsip pengajuan usulan SOP teknis kantor wilayah memiliki nilai guna primer yang didasarkan pada kegunaan bagi kepentingan lembaga pencipta arsip. Nilai guna primer arsip ini meliputi nilai guna administratif yang berisi teknik penyusunan SOP. Memahami organisasi dan tata kerja Kementerian Hukum dan HAM, arsip ini memiliki peringatan apabila SOP tidak dilaksanakan, maka penyusunan standar operasional prosedur teknis di lingkungan kantor wilayah tidak dapat tersusun dengan baik. Pelaksanaan EMANIF. Arsip SOP pelaksanaan EMANIF di Kementerian Hukum dan HAM memiliki nilai guna primer yang didasarkan pada kegunaan bagi kepentingan lembaga pencipta arsip. Nilai guna primer arsip ini meliputi nilai guna administratif yang berisi pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. SOP ini memiliki peringatan apabila pelaksanaan EMANIF tidak dilaksanakan, maka laporan realisasi anggaran di lingkungan kantor wilayah tidak dapat tersusun dengan baik. Selanjutnya yaitu penentuan jadwal retensi arsip di Kementerian Hukum dan HAM. Jenis arsip yang pertama yaitu arsip SOP pengadaan barang dan jasa di Kemenkumham. Nilai guna arsip ini yaitu primer dalam jangka waktu penyimpanan 1 tahun dari pembuatan arsip yang bersifat permanen. Jenis arsip yang kedua yaitu pemindahan arsip inaktif untuk jangka waktu penyimpanan 10 tahun lebih dari unit eselon 1 ke unit kearsipan pusat dengan nilai guna primer dalam jangka waktu penyimpanan 3 tahun dimulai dari pembuatan arsip dan bersifat permanen. Jenis arsip yang ketiga yaitu SOP pemusnahan arsip untuk jangka waktu simpan aktif kurang dari 4 tahun dan memiliki keterangan musnah pada unit eselon 2 dengan nilai guna primer dan dalam jangka waktu penyimpanan 2 tahun dimulai dari pembuatan arsip dengan bersifat permanen. Jadwal retensi arsip Kementerian Hukum dan HAM. Nomor 4, jenis arsipnya yaitu SOP pengelolaan dan pemuktahiran data dan informasi HAM website Ditjen HAM, memiliki nilai guna primer, jangka waktu simpannya itu selama 2 tahun, yang aktif, yang inaktif tidak diketahui, keterangan arsipnya yaitu permanen. Yang kelima yaitu jenis arsipnya yaitu SOP pembentukan desa atau kelurahan sadar hukum, memiliki nilai guna primer, jangka waktu simpan yang aktif yaitu kurang lebih selama 2 tahun, inaktif tidak diketahui, keterangan arsipnya juga tidak diketahui. Yang keenam yaitu jenis arsipnya yaitu SOP penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan anggaran Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, memiliki nilai guna primer, jangka waktu simpannya yang aktif itu selama 2 tahun, inaktif tidak diketahui, keterangan arsipnya juga tidak diketahui. Yang ketujuh, SOP penatausahaan BUMN. Arsip ini bernilai guna primer, jangka waktu simpan aktif 3 tahun dan bersifat permanen. Yang kedelapan, penyusunan surat keputusan Kepala BPSDM Hukum dan HAM. Arsip ini bernilai guna primer dengan jangka waktu simpan 3 tahun, aktif dan bersifat permanen. Yang ke-9, SOP Standar Operasional Prosedur Revisi Anggaran. Arsip ini bernilai guna primer, jangka waktu simpan aktif selama 1 tahun. Baiklah, selanjutnya saya akan menyampaikan jadwal retensi arsip Kementerian Hukum dan HAM yang telah saya jelaskan tadi. Yang pertama yaitu pengelolaan arsip dinamis inaktif, perkara pidana dan peralatan yang digunakan dalam pengelolaan arsip, yaitu bernilai guna primer dalam jangka waktu simpan yang aktif 3 tahun dan inaktifnya belum diketahui. Yang selanjutnya yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012 tentang pola klasifikasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, bernilai guna primer juga dan jangka waktu simpannya 4 tahun yang aktif dan inaktifnya masih belum diketahui. Dan yang terakhir yaitu Majalah Hukum Nasional Volume 50 Nomor 2 Tahun 2020
Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia bernilai guna primer juga, dan jangka waktu simpan yang aktif yaitu 3 bulan dan inaktifnya belum diketahui.